Saudaraku, pembahasan kita masih dalam tema sebelumnya, yaitu anjuran untuk bersifat al-hilmu, anjuran untuk memiliki sifat al-hilmu. Apa itu al-hilmu? Yaitu sabar, tidak cepat marah, sabar, tidak cepat terpancing emosi, sabar ya dalam artian dia juga mampu menguasai dirinya untuk tidak cepat marah ketika menghadapi sebuah masalah, dalam menyikapi sesuatu masalah. Kemudian anjuran juga untuk supaya kita dapat memiliki sifat al-anat, yaitu kehati-hatian, hati-hati di saat berbicara, hati-hati di saat bersikap. Dan anjuran juga untuk kita setiap muslim memiliki sifat ar-rifqu, yaitu kelembutan, tidak kasar. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan beberapa nukilan firman Allah yang terdapat dalam Al-Qur'anul Karim. Di antaranya adalah Allah menyifati mereka-mereka orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyifati mereka-mereka hamba-hamba yang telah bertakwa kepadanya dengan sifat di antaranya adalah suka memberi maaf. Mereka itu suka memberi maaf dan juga mampu menahan emosi, amarah. Allah sampaikan ini dalam Quran surah Ali Imran ayat 134. Di mana surah Ali Imran ayat 134 ini sangat berhubungan dengan ayat sebelumnya 133. Di mana Allah akan berikan jaminan surga, yang mana surga itu seluas langit dan bumi, ya, kepada mereka orang-orang yang bertakwa, kepada mereka-mereka orang-orang yang bertobat, segera memohon ampun ketika berbuat salah dan dosa. Jadi wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh. Yang mana dalam ayat tersebut Allah firmankan apa? Hendaklah ketika kita melakukan dosa, maka yang harus kita lakukan segera adalah meminta keampunan, meminta permohonan ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita ketahui dan sadari bahwa setiap kita pasti pernah melakukan dosa. Manusia tidak pernah khilaf, tidak pernah terlepas dari yang namanya dosa, siapapun. Kullu bani Adam khata wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak cucu Adam pasti pernah berbuat dosa. Namun yang paling baik di antara mereka adalah ketika mereka melakukan dosa, mereka segera melakukan taubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, iblis laknatullah alaih adalah hamba Allah yang pernah Allah tempatkan dalam surga. Bahkan lebih dahulu Allah tempatkan iblis dalam surga daripada Adam. Toh dari kehidupannya saja lebih duluan hidup iblis daripada Adam, daripada Allah ciptakan Adam. Jadi iblis pernah dalam surga. Adam juga pernah ditempatkan oleh Allah dalam surga. Dan kedua makhluk Allah ini, yaitu iblis dari kalangan jin, Adam dari jenis manusia. Dua makhluk Allah ini pernah melakukan kekhilafan, pernah melakukan kesalahan. Namun yang membuat mereka berbeda di mananya? Mereka sama-sama melakukan salah, mereka sama-sama melakukan kekeliruan, ya. Namun iblis tidak pernah mau bertobat. Sedangkan Adam setelah melakukan dosa bertobat. Jadi sama-sama melakukan dosa. Yang membedakan mereka berdua adalah iblis tidak pernah mau memohon ampun, memohon taubat kepada Allah. Adam bersegera ketika tahu bahwa dia telah melakukan kesalahan, bersegera untuk memohon ampun. Ini yang membedakan Adam dengan iblis. Makanya apa yang bisa diambil pelajaran dari iblis dan Adam? Kalau kita memang betul-betul cucu Adam, ya, maka kita harus belajar dari ayah kita. Kita harus belajar dari bapak kita, Abul Bashar. Bapaknya manusia. Dan bapaknya manusia, bapak kita Adam dulu pernah melakukan kesalahan, dan kita harus mengambil pelajaran dari kesalahan Nabi kita Adam ataupun dari bapak kita Adam alaihissalam, yaitu ketika melakukan kesalahan segera bertobat. Jangan seperti iblis. Maka kalau ada yang dia menunda-nunda tobat, bahkan bukan menunda, bahkan tidak ada rencana untuk bertobat, dia tidak ada keinginan untuk memohon ampun kepada Allah, padahal dia sadar hari-hari yang dia jalani penuh dengan maksiat, maka orang yang seperti ini telah menyifati sifat iblis. Na'udzubillah.
Dan iblis akan berakhir dari kehidupannya nanti kemana? Surga, nggak mungkin. Ke neraka. Maka orang-orang yang tidak mau bertobat dari apa yang telah dia lakukan, dari dosa apa yang telah dia lakukan, maka sungguh nggak ada tempat, nggak ada posisinya di dalam surga, nggak ada. Orang-orang yang seperti itu di neraka. Orang ini alangkah dungu ya. Kenapa bisa dibahasakan dungu ya? Karena memang Allah padahal telah menyatakan kalau memang setiap hamba melakukan dosa, kalau dia meminta ampun, Allah akan ampuni. Seberapapun banyak dosanya, Allah telah memberikan kesempatan, peluang untuk dia bertobat, namun nggak bertobat juga. Itulah iblis. Udah dikasih peluang, udah dikasih kesempatan untuk bertobat. Allah memintanya untuk meminta maaf, Allah memintanya untuk bertobat, dan Allah akan ampuni. Namun iblis sombong, iblis itu angkuh, ya. Tetap bertahan dengan kesombongannya, tetap bertahan dengan dosanya, tidak pernah ada niat untuk memohon ampun. Orang yang seperti ini tempatnya nggak di surga, di neraka. Namun Adam alaihissalam, yang namanya manusia pasti melakukan kesalahan, dan ini pelajaran yang bisa diambil. Bahkan Adam alaihissalam, ayah kita sendiri pun, karena beliau manusia, ternyata beliau juga pernah melakukan kesalahan. Walaupun kesalahan itulah kesalahannya memang bukan direncanakan untuk melakukannya, bukan kehendaknya, tapi karena Adam tertipu saja, betul? Kan itu kasusnya. Nabi Adam tertipu oleh iblis. Namun itu tetap kesalahan. Kenapa sampai harus ketipu? Maka dari itu Nabi Adam bersegera untuk memohon ampun, yang sehingga Allah muliakan Adam dengan taubatnya. Sedangkan orang yang tidak mau bertobat seperti iblis, maka Allah akan hinakan dia dunia dan di akhirat. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat tadi kembali ke surah Ali Imran 133, Allah memerintahkan kita untuk bersegera memohon ampun. Ketika kita memohon ampun kepada Allah, Allah akan ampuni dosa kita. Ketika Allah telah ampuni dosa kita, orang-orang yang telah terampuni dosanya, maka sudah bisa dipastikan oleh Allah nantinya Allah akan tempatkan ia ke dalam surga. Dan surganya Allah sifati seluas apa? Seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin. Yang mana surga itu akan Allah sediakan bagi mereka yang mau bertaubat, yang mau bertakwa kepada Allah. Nah, seakan-akan juga bisa diambil manfaat dari sini apa? Ketika Allah tutup ayat ini dengan kalimat Allah akan sediakan surga seluas langit dan bumi kepada orang-orang yang bertakwa. Nah, siapa orang bertakwa ini? Jadi Allah dalam ayat itu sendiri menyifati orang bertakwa adalah orang yang bersegera bertobat. Orang yang memohon ampun kepada Allah ketika melakukan dosa. Kemudian di ayat selanjutnya Allah sifati lagi. Siapa mereka orang-orang yang bertakwa yang akan Allah sediakan surga seluas langit dan bumi? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mereka adalah orang-orang yang berinfak di saat sempit, di saat lapang atau sempit. Dia tetap berinfak, mau dia punya banyak atau punya sedikit, di saat lapang atau sempit dia berusaha tetap untuk bersedekah dari harta yang Allah berikan kepadanya. Berinfak, berbagi ya, kepada khalayak yang membutuhkan. Ini orang-orang bertakwa. Ciri-ciri orang bertakwa. Maka belum dikatakan seseorang itu bertakwa kalau masih pelit. Belum dikatakan orang itu belum bisa dikatakan dia adalah orang bertakwa kalau masih belum ada sensitivitas, belum ada empati terhadap sesama. Ketika saudaranya butuh, ketika saudaranya teraniaya, ketika saudaranya itu dalam keadaan butuh pertolongan, namun dia malah tidak menghiraukannya, dia tidak langsung aktif memberi dari apa yang telah Allah berikan kepadanya, maka orang seperti ini belum dikatakan orang bertakwa, belum dikatakan orang soleh. Kenapa? Karena solehnya hanya soleh bersifat vertikal, bukan soleh bersifat horizontal. Apa maknanya? Dia hanya mungkin memiliki kepribadian yang soleh kepada Allah saja. Dia memang sholat 5 waktu, dia haji memang, dia tadarrus, dia itu sholat malam, namun dia tidak ada kesolehan sosial. Apa kesolehan sosial? Yang tidak berhablu minan nas dengan baik. Maka yang dituntut dari Islam apa? Harus memiliki 2 kesolehan. Setiap muslim harus memiliki 2 kesolehan. Soleh yang bersifat vertikal, yaitu dalam artian kita harus tunduk patuh dengan aturan-aturan Allah, perintah-perintah Allah, mengerjakan ibadah-ibadah seperti sholat 5 waktu misalnya. Kemudian Allah juga memerintahkan kita untuk menjadi hamba-hamba yang soleh yang bersifat horizontal, yaitu apa? Soleh kepada sesama
manusia. Berbuat baik maksudnya kepada sesama manusia dengan memberi bantuan, bersilaturahmi, menjenguk yang sakit dan lain sebagainya. Ini bahagian pada kesolehan yang bersifat horizontal. Maka pastikan diri kita sekarang, kalau kita memang ingin menjadi orang soleh, ya harus memiliki kedua kesolehan ini. Enggak boleh soleh satunya aja, soleh yang kedua yang enggak. Maksudnya apa? Cuma soleh bersifat vertikal, namun tidak soleh bersifat horizontal. Makanya Allah sifati dalam ayat ini, mereka orang yang bertakwa yang Allah akan berikan surga seluas langit dan bumi adalah mereka yang juga berinfak. Kemudian siapa? Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Kemudian wal kadhiminal ghaidh. Dan mereka orang-orang bertakwa yang nanti Allah akan sediakan surga seluas langit dan bumi adalah mereka yang ketika di dunia yang memiliki pribadi mampu menahan emosi, menahan amarah. Dia tidak mengedepankan emosinya dalam menyelesaikan sebuah persoalan. Orang yang menahan diri untuk tidak marah kalau tidak perlu. Nah ini bukan nggak berarti nggak boleh marah, tapi dia menahan diri untuk tidak marah. Walaupun dia bisa saja marah, namun dia tetap memilih untuk tidak marah. Orang yang memiliki pribadi seperti ini sangat bagus. Kenapa dia tidak mau marah? Karena terkadang marah itu malah menimbulkan konflik baru. Karena marah itu biasanya akan menimbulkan masalah baru. Kalau udah marah biasa mainnya apa? Kelisan. Kita akan mengeluarkan kata-kata kotor. Setelah itu muncul sakit hati, timbul sakit hati. Sakit hati akan memunculkan nanti ya pertikaian dan lain sebagainya. Begitulah ya ternyata ketika kita dapat menahan marah, maka kita sedang menahan banyak masalah yang muncul. Ketika kita menahan emosi, maka di saat itu kita lagi apa? Lagi menahan untuk tidak melakukan banyak keburukan. Karena apa? Biasanya marah itu ketika tidak terkontrol, marah itu akan melahirkan keburukan-keburukan baru. Paham? Maka orang sekali lagi yang dapat menahan marahnya, dia adalah orang yang telah mampu menahan diri untuk tidak melakukan banyak kekeliruan berikutnya. Jadi dengan menahan marah berarti terhijab bahasa lainnya. Akan terhijab seseorang dari melakukan kesalahan-kesalahan berikutnya. Tapi ketika ada orang yang dia tidak mampu menahan emosinya, biasa yang akan terjadi apa? Akan muncul lagi keburukan-keburukan yang lain. Keburukan lisan, keburukan sikap dan lain sebagainya. Ini rahasia kenapa ada apa di sebalik ya ketika seseorang itu dapat menahan marahnya. Sekali lagi orang yang dapat menahan marahnya berarti adalah orang yang dapat menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang buruk-buruk yang akan terjadi. Terhalang dia. Wallahu a'lam. Nah, kemudian yang keseterusnya siapa orang bertakwa itu? Orang yang wal 'afina 'anil nas, orang yang suka memberi maaf kepada yang lain. Nah, kemudian di ayat di pertemuan sebelumnya maksud kami sudah kami juga sampaikan satu firman Allah dalam Quran surah Al-A'raf 199. Ayat ini Allah ajarkan kepada kita bagaimana manajemen konflik. Bagaimana ya trik kiat ketika kita menghadapi masalah persoalan dengan saudara kita, dengan sesama kita. Maka di sini Allah berikan solusi apa? Pertama adalah khudil afwa. Berikan maaf. Karena dengan memberi maaf akan selesai masalah. Tidak akan terpanjang, tidak akan memperpanjang masalah jadinya. Masalah itu tidak akan berlarut-larut. Ya ini rahasia dari kenapa kita diminta oleh Allah ketika kita menghadapi sebuah konflik dengan saudara kita, maka hendaknya kita langsung memberi maaf. Karena kalau udah memberi maaf selesai masalah. Beban kita jadi hilang, pikiran kita jadi tenang. Tapi kalau ketika kita tetap masih memendam dendam, memendam masalah, kita tetap memilih untuk tidak memberi maaf, berarti kita lagi menyiksa diri. Di saat itu kita sedang merusak batin diri kita sendiri, psikologi kita sendiri. Ya, itu. Maka ketika kita memberi maaf maka selesai. Itu solusi pertama. Yang kedua apa? Wa'mur bil 'urfi. Berikan maaf, kemudian nasihatin dengan baik. Supaya dia tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama. Ini yang kedua. Karena ada orang udah kita kasih maaf, dia rupanya masih juga melakukan hal yang sama juga. Ketika kita sudah dengan ridha, dengan ikhlas memberi maaf kepadanya, ternyata dia juga melakukan kesalahan yang sama kepada kita.
Maka orang seperti ini terkadang tidak hanya sekedar kita berikan maaf, tapi juga harus diiringi dengan nasihat. Kamu jangan lagi kayak gitu ya. Nggak boleh. Ini persoalan yang luar biasa dalam Islam. Ini adalah persoalan yang sangat berbahaya dalam Islam. Kamu telah menzalimi. Kezaliman itu bahaya. Dunia dan akhirat orang zalim itu bahaya. Kita nasihatin dengan cara yang baik. Ini yang kedua. Jadi setelah memberi maaf, memberi nasihat. Ketika kita sudah berikan dia maaf, ketika kita sudah memberi dia nasihat dengan nasihat yang baik, namun juga dia tetap bersikap bodoh dengan kita. Dia tetap bersikap yang tidak wajar kepada kita, maka yang sangat bagus ya, yang harus kita ambil sikap dalam hal ini adalah apa? Wa'arid 'anil jahilin. Berpaling lebih utama, bukan malah kita layanin lagi dia itu. Kita lebih bagus berpaling. Ya, tidak boleh kita ya dalam artian melayani kebodohannya itu. Kita pun jadi ikut bodoh. Saudaraku rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman dalam Quran surah Asy-Syura ayat 43, "Walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur." Ya, tetapi barang siapa yang bersabar, kata Allah, orang-orang yang bersabar dan yang memberi maaf, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. Jadi perbuatan yang mulia siapa? Mereka yang suka memberi maaf dan bersabar dalam menghadapi masalah. Nah, dalam kesempatan kali ini kita coba sampaikan satu hadis saja. Ya, hadis yang berhubungan dengan tema anjuran untuk bersifat al-hilmu, al-anat dan juga ar-rifqu. Hadis yang datang dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan li Ashajji Abdul Qais, ya. Jadi hadis ini dari siapa tadi? Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia bercerita bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Ashajj Abdul Qais. Ya, nama sahabat ini siapa? Ashajj Abdul Qais. Inna fika khoslataini yuhibbuhumallah. Apa kata Rasulullah kepada sahabat yang mulia ini Ashajj Abdul Qais? Sesungguhnya pada dirimu itu ada dua sifat yang sangat Allah cintai. Inna fika khoslataini yuhibbuhumallah. Ya, sesungguhnya di dalam dirimu terdapat dua perangai yang sangat Allah cintai. Coba Rasulullah memuji sahabat ini dengan dua sifat yang sangat mulia. Yang sampai Rasulullah mengatakan sesungguhnya pada dirimu wahai Ashajj Abdul Qais ada dua sifat yang Allah sangat cintai. Sifat itu apa itu? Al-hilmu dan al-anat, yaitu sabar atau bijaksana, tidak cepat marah, dan al-anas yaitu kehati-hatian, sabar dengan penuh kehati-hatian dalam bersikap dan bertindak, ya. Dua sifat ini kata Rasulullah kalau kita juga memilikinya seperti yang dimiliki oleh sahabat Nabi Ashajj Abdul Qais, maka dua sifat ini adalah sifat yang sangat dicintai oleh Allah. Ketika kita memiliki sifat ini, maka tidak hanya sifat itu dicintai, kita pun yang memiliki sifat itu, si pemilik sifat tersebut juga akan ikut dicintai. Bukan hanya sifat itu aja, kita pun orangnya juga akan dicintai oleh Allah. Maksudnya seperti itu. Maka sama-sama kita miliki sifat ini. Untuk apa? Jelas hadis ini menyatakan supaya mengundang, menghadirkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih Muslim. Ini dulu yang dapat kami bahas pada kesempatan kali ini. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita padai dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.